Pemirsa, penggunaan busana adat tradisional Yogyakarta atau busana Jawa pria memiliki latar budaya ketimuran. Maka, apabila seseorang mengenakan busana ini tampak perilaku yang amat terikat oleh budaya yang melingkupi busana tersebut. Sekarang, mari kita saksikan bersama tayangan busana Jawa pria. Busana Jawa itu penuh dengan ajaran dan piwulang yang sinandi, kaya akan ajaran yang tersirat yang terkait dengan filosofi Jawa. Nah, dalam ajaran busana ini merupakan sebuah kegiatan keseharian di mana ini dilakukan di dunia ini secara harmoni dengan aktivitas sehari-hari. Bagi laki-laki yang ingin menggunakan busana Jawa, ini harus mempersiapkan perlengkapannya. Dan macam-macam perlengkapan itu. Di antaranya ada kain batik gaya Yogyakarta, kemudian ada lontong, ada kamus, kemudian ada belangkon, kemudian juga ada cenelo atau selop, yang itu semuanya harus dipakai dengan baik dan benar. Dan juga pakai keris. Keris itu ada keris berangga dan juga ada keris gayaman. Dalam pemakaian jarik, kain jarik telah diwiru kedua sisi. Salah satu sisi yang jatuh di depan wiru 3 jari diawali lipatan pertama. Seret tampak dari depan dan jatuh di tepi bagian luar. Selanjutnya, kain jari yang sudah diwiru dililitkan dari arah kanan ke kiri. Bagian dalam yang satu sisi diwiru setengah atau 1,5 sampai 2 jari jatuh pada pinggang sebelah kanan dinamakan pengasih. Pola sesuai dengan sisi kainnya. Apabila menggunakan kain motif parang, motif lereknya harus berlawanan dengan arah pemakaian keris. Pemakaian kain jarik seharusnya menutupi mata kaki, rapi dan enak untuk berjalan. Setelah itu baru diikat dulu dengan tali. Selanjutnya dililit dengan stagen atau sabuk atau lontong. Kurang lebih lebar 13,6 cm, panjang 275 cm dan kamus timang lebar 5,3 cm. Ya, kita mulai dari bawah sekarang memakai kain gaya Yogyakarta. Ini ada wironnya itu di depan ya. Wiron itu ada seleretnya putih. Nah, ini 3 jari lebarnya, kemudian lipatan itu menyesuaikan sebenarnya, tapi ada 7 sampai dengan 13. Nah, ini wironnya ke kanan di depan demikian ini. Nah, ini memang ada bermacam-macam untuk kain gaya Yogyakarta ini. Tapi yang penting bagaimana menggunakan dengan benar, karena gaya Yogyakarta itu wironnya, seret putihnya itu ada di depan. Memakai sorjan itu di depannya nanti harus simetris. Dan sorjan itu ada benitnya yang di atas itu ada 6, kemudian di dada ini 2, di dalam ini ada 3, dan di sini ada belahan yang namanya belahan Banten. Di sini ada kancingnya 5. Nah, kemudian kita akan memakai beskap. Nah, kalau beskap seperti yang saya pakai ini, warnanya hitam. Tetapi kalau yang atela itu warnanya putih. Nah, sedangkan yang satu lagi ini memakai peranaan biru telupat atau lurik biru telupat. Ini harus disesuaikan karena nanti untuk wironnya tidak wiron deder, tetapi memakai wiron engkol. Untuk menggunakan keris, ini ada 2 macam. Yang pertama adalah keris berangga, yang kedua itu gayaman. Nah, hal ini disesuaikan dengan juga sifat-sifatnya. Kalau yang keris berangga, ini bersifat keluhuran. Artinya biasa dipakai untuk upacara-upacara resmi, misalkan perkawinan, kemudian juga ada upacara pisuanan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk yang gayaman ini biasa di keseharian atau bahasa Jawanya itu bedinan gitu lah. Bedinan setiap hari itu pakainya yang
gayam. Nah, bagi anak-anak muda ini biasanya sering memakai keris yang namanya keris berangga tadi. Selanjutnya adalah tahapan memakai stagen atau sapu atau biasa disebut lontong, yaitu dengan melilitkan sebatas cetik dari kanan ke kiri dan tampak dari belakang hanya satu sap. Barulah saatnya Anda memakai kamus timang dengan cara dililitkan tepat pada tengah stagen atau lontong. Nah, sekarang saatnya memakai blangkon. Banyak motif blangkon, ada modang, kumiter, belumbangan, celeng kewongen, dan wulung. Tinggal Anda akan memilih motif yang mana, tetapi harus sesuai. Sekarang tinggal menggunakan selop atau cenelo. Dengan mengenakan busana Jawa pria menunjukkan sikap yang teratur dan terkendali kebebasannya, namun tetap terlihat keanggunannya. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi Anda.